Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Pertama dengan NIM 230159011 dari kelas PJKRA angkatan 2020. Apa itu manusia dalam kajian filsafat? Filsafat manusia atau antropologi filsafat merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Sebagai bagian dari sistem filsafat secara metodis, ia memiliki kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, kosmologi, epistemologi, filsafat sosial, dan estetika. Semua cabang filsafat tersebut pada prinsipnya bermuara pada esensi manusia yang menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintesis dan regulatif, serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia berarti kita dibawa ke dalam panorama pengetahuan yang sangat luas dalam kritis yang menggambarkan esensi manusia. Panorama pengetahuan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Arti filsafat secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat dari sekedar wisdom dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Beberapa filsuf Yunani seperti Herodotus 480 sampai 420 SM, Pythagoras 560 sampai 480 SM, dan P 427 sampai 347 SM menunjukkan keragaman pengertian ini. Herodotus menggunakan kata filosofia dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian ilmu filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya, sementara Pythagoras mengaitkan sophia dengan kontemplasi. Sophia bagi Pythagoras adalah pengetahuan hasil kontemplasi. Dengan pengertian itu, murid Plato ini membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasi dengan pengetahuan yang bersifat teknis dan instrumentalistik yang dimiliki oleh para pelaku bisnis dan atlet Plato. Filsafat dapat didefinisikan dalam 3 hal. Pertama, filsafat sebagai hasil perenungan. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan perenungan terhadap hasil perenungan atau ide-ide yang ada. Perenungan ini adalah sejenis percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kedua, sebagai kritik. Dalam pengertian ini, filsafat berusaha mengerti, membedakan, dan mengambil keputusan. Yang ketiga, filsafat sebagai ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal, melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban. Sebagai sebuah ilmu, filsafat selalu berusaha untuk bertanya dan mempertanyakan. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran dan sebab musabab yang terdalam dari segala hal. Kemudian dari pendekatan etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat berarti pengetahuan mengenai pengetahuan akar dan pengetahuan atau pengetahuan yang terdalam. Filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi Søren Abie Kierkegaard 1883 sampai 1855. Tulisannya mentiberkan pada pandangannya tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. 11 eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangan sebagai berikut. 1. Tahap eksistensi. Tahap eksistensi adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini manusia oleh naluri-naluri seksual, libido oleh prinsip-prinsip kesenangan dan hedonistik
dan biasanya bertindak menuruti suasana hati Tomot. Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai model manusia estetis dan Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Ia tidak mempunyai passion dalam menyikap dan menindaklanjuti suatu persoalan, tidak ada cinta dan tidak ada ketertarikan untuk mengingatkan diri dalam suatu perkawinan selain keinginan untuk berpetualang dengan wanita. Cinta dan wanita adalah hambatan untuk berpetualang dan untuk kebebasan, dan oleh sebab itu bisa dianggap mengurangi kesenangan model manusia eksistensi hidup untuk diri sendiri, untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya. Manusia eksistensis bisa mewujud pada siapa saja, termasuk pada para filsuf ilmuwan, sejauh mereka tidak memiliki passion, tidak mempunyai entusiasme, komitmen, dan keterlibatan mereka untuk menjadi penonton objektif kehidupan. Mereka hanya mengamati dan mendeskripsikan setiap kejadian yang mereka amati dan alami dalam kehidupan tanpa berusaha untuk melibatkan diri ke dalamnya. Manusia eksistensis tidak tahu lagi apa sebetulnya diinginkan karena hidupnya tergantung pada mod dan tren dalam masyarakat dan zamannya, yang pada akhirnya model manusia eksistensis hidupnya hampir tidak bisa lagi menentukan pilihan karena semakin banyak alternatif yang ditawarkan masyarakat dan zamannya. Jalan keluarnya hanya ada dua: bunuh diri atau bisa juga lari dalam kegilaan atau masuk dalam tindakan hidup yang lebih tinggi, yakni tingkatkan etis. Dua tahap etis. Memiliki hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis, dan semacam perobatan di sini mana individu mulai menerima kebijakan moral dan memilih untuk mengingatkan diri perbedaannya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh-jauh sekarang. Menerima dan menghayati nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilih secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan dari eksistensi estetis ke eksistensi etis. Prinsip kesenangan dan naluri seksual tidak diproyeksikan langsung dalam petualangan dengan wanita, melainkan disublimasikan untuk tugas-tugas kemanusiaan hidup. Manusia etis tidak untuk kepentingan sendiri, melainkan demi nilai-nilai kemanusiaan yang jauh lebih tinggi. Jiwa individu etis mulai terbentuk, sehingga hidupnya tidak lagi tergantung pada masyarakat zamannya. Akar kepribadiannya cukup tangguh dan buat agar kehidupannya ada dalam dirinya sendiri, dan pedoman hidupnya dan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Maka dengan beraninya dan percaya diri ia akan mengatakan tidak pada setiap tren yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan zamannya, sejauh itu tidak sesuai dengan suara hati dan kepribadiannya. Manusia etis pun akan sanggup menolak tirani atau kuasa dari luar, baik yang bersifat represif maupun non-represif. Jauh tirani atau kuasa itu tidak sejalan dengan apa yang diyakininya. 3 tahap religius. Keontetikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan melempurkan diri dalam realitas Tuhan. Melompatkan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatannya dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi, sedangkan lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan rasional. Tidak dibutuhkan alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah di sini. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. Hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam subjektivis transenden, tanpa rasionalis dan tanpa ikatan pada sesuatu yang bersifat duniawi dan mudahnya. Individu yang hendak memiliki jalan religius tidak bisa lain kecuali berani menerima subjektivitas
transgennya itu subjektivitas yang hanya mengikuti jalan Tuhan dan tidak lagi tertarik baik pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal atau eksistensi etis maupun pada keuntungan pribadi dan masyarakat atau samanya atau tahap estetis. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu, namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar, tepat dan pas dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik. Antara manusia satu dengan manusia yang lain berbeda-beda, bahkan orang kembar identik sekalipun mereka pasti memiliki perbedaan mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua itu menyebabkan suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan subten kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi. A. Manusia adalah homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. B. Manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. C. Manusia adalah homo equine, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata tersusun. D. Manusia adalah homo faber, artinya makhluk yang terampil. E. Manusia adalah sun politikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama. F. Manusia adalah homo economis, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Manusia adalah homo religius, yaitu makhluk yang beragama dan bergaul dengan orang lain. Hakikat dan martabat manusia. Manusia adalah dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, dan daya meraba, dan mencium, dan daya gerak baik ditempatkan seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Atau adapun roh atau jiwa yang berasal dari non materi yang biasanya disebut dengan an-nafs, memiliki tiga daya. Satu daya pikir, yaitu disebut akal, berpusat di kepala. Dua daya rasa di dada, berpusat di kalbu. Dan tiga daya nafsu, berpusat di perut. Ketika yang daya dimaksud dan mengalami perkembangan dan penurunan dan kemampuan manusia yang dalam mengolah daya-daya dimaksud. Pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala dan Islam dipertanyakan melalui perenungan alam semesta dan kajian-kajian yang ada di dalam. Oleh karena itu, para filsuf Muslim mempertajamnya dengan melalui dorongan ayat-ayat kaunia, ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mengandung perintah kepada manusia agar memikirkan dan meneliti alam sekitarnya. Kedua, daya rasa di kalbu yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah salat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini berarti intisari dari semua ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, hanya bisa didekati melalui roh yang suci pula. Ibadah merupakan sarana untuk menyucikan roh atau jiwa manusia. Oleh karena itu, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, maka semakin suci pula roh atau jiwanya. Ketiga, daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkatkan kekuatannya. Bila nafsu itu diikuti kemauan manusia yang mengikuti hawa nafsu, yang demikian akan jatuh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Konsep manusia menurut pandangan Islam sebagaimana disebutkan di atas berbeda dari konsep manusia menurunkan ajaran sekularisme. Manusia menurut konsep sekularisme adalah manusia tersusun dari tubuh dan roh. Roh dalam konsep ini adalah daya yang berpikir dalam diri manusia. Daya rasa di dada yang erat hubungannya dengan hati, nurani tindaklah menonjol. Daya pikir di sini banyak bergantung pada pasca indera, dan pasca indera berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materi karena yang berbentuk fisik. Oleh karena itu, jika meninggalnya manusia maka selesailah seluruh riwayatnya. Tidak ada hidup kedua, tidak ada perhitungan setelah mati, yang ada hanya kehidupan materi. Hubungan antara filsafat pendidikan manusia. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur dengan menjadi potensi atau bawah manusia, sehingga didasari atau tidak manusia telah mengembangkan potensi tersebut baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semua tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang
mempengaruhinya. Kaitnya dengan hal tersebut dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti pendidikan bagi kehidupan mereka dalam ini. Penulis mencoba mencari berkaitan antara pendidikan dan manusia, atau apakah arti penting pemahaman tentang hakikat manusia tadi terhadap proses pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan adanya. Pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia, menunjuk manusia yang lebih baik, dan mengembangkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan 38. Jadi antara manusia yang pendidikan terjalin hubungan kausalitas karena manusia pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Ya, itulah dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.